وأصحابه الكتاب والحكمة في الخير والنصر والعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارزقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارزقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وارزقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تهلك بلغة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تهلك بلغة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تهلك بلغة علمه مني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال الفقيه الزاهد العالم العامل الأستاذ المحدث المتقن الكامل مولانا الشيخ نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأنواره وبركاته في الدارين. باب آخر من التوبة إلى أن قال وروى أبو هريرة ayah masih dalam pembicaraan taubah yang Masya Allah, taubah ini adalah satu pintu gerbang ya, cara penyucian diri untuk membersihkan diri ya dari segala kesalahan, kekhilapan. Karena sudah kita tahu sebelumnya bahwa at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Ini adalah obat kesejahteraan, ketentraman dalam setiap manusia yang merasa berdosa ya, yang merasa sok suci ini ya susah ya. Bagi orang manusia yang merasa berdosa ada obat pelipur lara, yaitu ungkapan yang mengatakan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Nah, sekarang warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza adhnaba ar-rajulu dhanban faqala rabbi inni adhnabtu dhanban aw qala amiltu dhanban faghfir li. Qala Allah ta'ala 'abdi 'amila dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bih faqad ghafartu li 'abdi. Masya Allah. Jadi Nabi SAW bersabda, idza adnaba rajulu adz-dzamba, kalau seorang melakukan dosa, setelah melakukan dosa langsung diiringi setelahnya mengatakan faqala rabbi inni adnabtu dzamba, saya terlanjur basah sudah melaksanakan dosa ya.
Ini harus kalau salah akui diri salah, selesai udah. Yang susahnya kalau sudah tahu diri salah ndak ngaku salah, ini susah nih. Yaran keras kojor nih, keras kepala. Ya, kalau sudah salah, salah lah. Ya, kenapa harus gengsi mengatakan nggak salah itu? Faktanya iya salah, harus diakui itu. Ya, ini harus berjiwa besar. Kalau tidak berjiwa besar, tidak bisa ini. Jiwa besar inilah yang bisa dengan legowo mengatakan saya salah. Kalau tidak, orang berjiwa besar pahit mengatakan saya salah itu. Ya, nah ini. Kalau sanggup mengatakan inni adnabtu dzamban, akui sajalah. Ya, kalau kita sudah akui akan diri kita salah, khilaf, lalu au qala amiltu dzamban, oh ya Allah, saya sudah terlanjur sudah melakukan tindakan salah. Karena itulah atas kesalahan itu faghfirli, mohon maaf, mohon ampun, ampunilah. Nah ini, akui dulu ya, akui dulu. Setelah kita akui, langsung diiringi dengan rasa salah, kemudian diiringi dengan istighfar. Apa imbasnya kalau seorang hamba mengakui diri salah, ya, dan minta supaya diampuni? Qala Allah Ta'ala abdi amila dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba. Nah, Allah merespon, oh iya, hambaku sudah terlanjur melaksanakan dosa, terlanjur sudah. Tapi hambaku itu tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun. Nah ini, dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang maha pengampun. Nah ini, jadi kalau kita merasa salah, walaupun bagaimanapun salah, tapi kita sudah percaya bahwa Allah maha pengampun. Nah, wa ya'khudhu minhu, dan pantas layak untuk disiksa atau diancam atau di apalah itu ya. Nah, tapi apa jawab Allah? Faqad ghafartu li 'abdi. Nah ini hak mutlak bagi Allah ini, untuk mengampuni, ya, untuk mengampuni. Ya, manusia kita tidak akan lepas dari khilaf dan salah. Ya, salah manusialah namanya. Tidak ada manusia, ya, yang masih berstatus manusia, yang bukan nabi dan rasul, ya, atau bukan wali. Ya, wali pun ya ada khilaf dan diakui oleh wali atau ulama. Tetapi apa? Dia berani mengatakan, mengikrarkan bahwa itu adalah salah dan langsung rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi faqad ghafartu li 'abdi. Nah ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya. Wa hadza kulluhu li karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini apalah imbas ataupun kehebatan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untung kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat sebelumnya berbuat dosa, langsung setiap isi rumah yang pernah melaksanakan dosa tertulis di rumahnya,
ini isi rumah sudah berbuat dosa ini. Jadi kalau kita survei, ketahuan yang mana salah, yang mana benar. Tertulis langsung itu otomatis di rumahnya, di pintu rumahnya. Ini penduduk rumah ini udah melaksanakan segini ini. Ya Allah, kalau itu pada kita, ya Allah, berapa banyak rumah kita sudah dicoret-coret dengan tindakan kita sendiri ya. Allah, ini untung kita karena kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penghargaan sebenarnya. Penghargaan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faghfirli, mana dia? Hadza kulluhu li karamati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil umamil madiyah idza adnabu dhanban harum alaihim halalun. Nah, umat-umat terdahulu kalau melakukan tindakan dosa, harum alaihim halalun, yang halal diharamkan langsung. Nah, ini resiko itu adalah imbas dari perbuatannya, langsung tidak dikasih dia apa-apa saja, tidak boleh menikmati yang halal. Ayo, langsung, ya. Wa idza atnaba wahidun minhum dhanban wujida ala babihi aw ala jasadihi. Apabila seorang di antara mereka umat-umat terdahulu melakukan tindakan dosa, dijumpai di pintu rumahnya atau paling tidak di tubuhnya tertulis. Kalau yang ditulis di jidatnya begini, pendosa kan, pendusta. Kalau sekarang ini yang apa namanya, pembohong atau yang paling banyak gombal itu ya paling siapa lagi di akhir-akhir zaman sekarang ini? Yang paling gombal siapa? Tertulis gombal. La ilaha illallah. Susah ini ya. Terlalu banyak kita akan malu sendiri dengan catatan-catatan kita sendiri. Tidak ada ustadz, tidak ada kiai, tidak ada siapa saja, tertulis semua ustadz gombal. Susah ini ya. Atau apa gitu ya. Untung kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih ditutup itu. Kalau dulu ya Allah, ayo kemana kita sembunyi? Toh juga tertulis di mukanya gombal. Ya Allah, syukur nggak menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kita ditutup kekhilapan kita, masih kita di apa namanya ya, benar-benar kita di masih dihargai walaupun berdosa, itu dengan cara ditutup kesalahan kita ya. Kalau dulu ya Allah, habis sudah, kita dikulitin sudah, tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi, ketahuan ya. Masya Allah. Inilah catatannya, wa hadza kulluhu li karamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa idza annama wahidun minhum dhanban wujida ala babihi aw ala jasadihi inna fulana fulan. Ayo, kita, amak kita, papu kita terseret itu semua. Ya? Ya Allah, kebabit orang tua kita ini. Ya, lain yang berbuat dosa ya terbawa nama yang lain juga. Lain. Ya. Inna fulan ibn fulan qad adnaba kadza. Disebut dosanya, ini tak salahnya, ini kelakuannya, ini yang dilakukan. Ya. Jadi wa taubatuhu kadzalik. Gimana? Inna fulan ibn fulan qad adnaba kadza wa taubatuhu kadza. Nah, jadi taubatnya begini, taubatnya hari ini, tanggal ini, ya itu. Semua tertulis itu. Jadi transparansinya luar biasa itu. Kalau dulu tuh transparansi. Ya, kalau sekarang kan susah transparan itu. Kebanyakan ya terselubung sudah itu ya. Tidak transparan. Ya, semua bisa dikibulin ya. Bisa dimanipulasi sekarang ini.
Kalau dulu tidak bisa, begitu langsung cash. Masya Allah. Nah, fasahul al-amru ala hadhil ummah. Sahul al-amru ala hadhil ummah, karena itu mudahlah perkara ini untuk umat ini. Ya. Faqala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Nah, barang siapa yang melaksanakan hal yang salah atau menzalimi diri sendiri, ya, ini tidak terlepas ini. Kesalahan sudah terhampar di hadapan kita, banyak kesalahan. Ya, terlalu banyak kesalahan kita. Ya, bahkan tidak salah saja, tapi yazlim nafsah, kita sendiri menzalimi diri sendiri. Yang sebenarnya harus Anda istirahat di malam hari, Anda bergadang, itu zalim, itu butuh istirahat tubuhmu. Tapi kenapa kau pakai bergadang? Nah, yang seharusnya kau makan, tidak kau makan. Yang seharusnya kau sholat, tidak. Ini terlalu banyak kezaliman yang kita lakukan, ya kan? Nah ini, au yazlim nafsahu, lalu salah, zalim yang dilakukan, thumma yastaghfirillah. Nah, pokoknya kita sadari diri kita salah, zalim diri sendiri, kita sadari, lalu mau mengatakan yastaghfirillah, minta ampun kepada Allah. Gimana? Yajidillaha ghafuran rahim. Pasti dia akan menjumpai Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah ini, pokoknya kita mau aja, kita mau saja, ya. Fal wajib ala kulli muslimin ayatuba ila Allah hina yusbih wa hina yumsi. Nah, maka kewajiban kita sebagai orang yang mengatasnamakan diri sebagai seorang muslim untuk bertaubat kepada Allah di waktu pagi, waktu sore. Ya. Ya kalau bisa, ya, harus kita taubat setiap saat. Ya. Tapi ini kan susah ini, karena kita masih orang kasaran ini, ya. Karena orang halus, orang suci itu setiap saat, ya, kita diberikan peluang untuk pagi taubat, istighfar, ya, minta ampun, sore. Karena di antara pagi ke sore itu banyak aktivitas kita, imma positif, imma negatif. Yang negatif kita istighfarkan, ya. Nah, antara malam sampai pagi, iya, belum lagi bidangnya tadi malam bagaimana gitu, ya, atau belum lagi aktivitas kita yang lain-lain yang macam-macam. Nah ini, makanya disuruh pagi juga, ya, supaya salah-salah kita di antara pagi, antara malam ke pagi atau pagi ke malam, supaya ditutup dia dengan istighfar. Masya Allah. Jadi fal wajib ala muslimin ayatuba ila Allah hina yusbih wa hina yumsi. Jadi taubat itu kita selalu ucapkan ataupun berdoa supaya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid, man lam yatub idza amsa wa idza asbaha fa huwa minadh zalimin. Nah, siapa yang tidak terucap kata taubat, ya, tidak mau bertaubat kalau sore, pagi, ya, itu berarti orang itu zalim, ya, menzalimi diri sendiri. Sudah tahu salah, tidak mau bertaubat, zalim kan? Berarti dia menyiksa diri itu. Dia menyiksa diri. Sebenarnya kalau kita sudah salah, taubat, nah inilah berarti menyayangi diri sendiri. Sayangi dirimu dengan mau bertaubat. Kasihan dirimu kalau harus tersiksa gara-gara tidak mau bertaubat, ya.
sayangi dirimu, jangan sampai kau siksa dirimu gara-gara keras kepala tidak mau taubat. Ya, nah ini, jangan membawa ego. Ya, jangan bawa ego. Alah, masih kecil dosa ini. Paling ini sekian persen, masih tertutup dengan yang lain-lain lah gitu. Jangan, ya, jangan. Jadi orang yang tidak mau bertaubat, ya, berarti orang itu masuk dalam kategori menzalimi diri sendiri. Fahuwa minal zalimin wa yanbaghi lil 'abdi an yatuba ila Allah Ta'ala fi kulli waqt. Nah ini lebih lagi nih, waktunya lebih disempitkan lagi. Kalau tadi pagi dan sore, tapi fi kulli waqt. Ini. Jadi orang-orang bersih, orang suci itu setiap aktivitasnya yang kurang-kurang, misalnya kurang pas, kurang sempurna, taubat. Kita aja sudah salah, bukan tepat lagi, ya. Nah, misalnya kalau orang suci itu pernah dia lupa di hatinya Allah Ta'ala, taubat dia. Kita kalau paling waktu sholat aja kita ingat, dan itu pun waktu sholat masih menghayal juga itu. Ya Allah, ya. Kalau orang bersih, orang suci, ya, dalam hitungan detik per detik itu, asal dia lupa saja setiap detik itu kepada Allah, bertaubat dia. Di mana kita ini, ya? Berapa jam berputar ini, berapa persen kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang sholat saja sempat-sempatnya kita lupa Allah Ta'ala, padahal kita baca Fatihah misalnya. Ya Allah, ngelamang pikiran kita. Ya, mana kita ini, ya? Terlalu masih jauh gitu. Makanya kalau sampai sekarang ini masih ada orang mengklaim dirinya merasa suci, ya sungguh terlalu. Ya Allah. Nah, Masya Allah. Jadi fi kulli waqtin wa yajtahidu fi hifz as-salawatil khams, dan juga sebagai seorang hamba harus serius untuk menjaga salat 5 waktu. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala salawatil khams tathiran lidzunubil ibad. Salat 5 waktu ini adalah sebagai penebus dosa. Ya, antara salat satu, salat berikutnya penebus. Banyak sebenarnya kita diberikan cadangan-cadangan atau aktivitas yang berfungsi untuk menghapus salat. Menghapus apa? Dosa. Ya, salat penghapus dosa, taubat penghapus, banyak. Jadi pakai itu prasarana yang dipakai untuk menebus dosa itu. Jangan sudah dikasih sarana perlengkapan untuk menebus dosa tidak kepake. Ya, sayang itu. Ya. Punya rumah bertingkat tidak dipakai. Nah, kan sayang itu, ya kan? Iya. Sayang tidak dipakai. Punya mobil mewah tidak dipakai. Kan sayang itu. Jadi kita diberikan perangkat untuk mencuci dosa, menghapus dosa. Pakai itu, ya. Termasuk di dalamnya taubat, salat 5 waktu. Ini adalah tathiran lidzunub. Nah, jadi tathiran lidzunubil ibad bima dunal kabair. Nah, ini, selain daripada dosa besar. Jadi dosa besar tidak akan bisa terhapus karena sholat saja. Ya, masih belum bisa itu. Ya, Masya Allah. Nah ini. Jadi bima dunan kabair. Masya Allah. Warawa al-Qamatu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Nah, ini terjadi ini pada zaman itu.
pada zaman Rasulullah SAW terjadi suatu tindakan kriminal. Ya, jadi ada ja'a rajulun ila Nabi, tidak disebut siapa lakinya, pokoknya rajulun sudah. Anta minar rajul, aina. Pokoknya ja'a rajulun ila Rasulillah. Tapi mungkin kalau sekarang ja'a rajulun ila ustaz misalnya, ngelapor, ya. Ya. Kalau dulu terjadi langsung laporannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni laqitu imra'atan fil bustan. Ya Rasulullah, saya ketemu cewek cantik di kebun. Kebun apa? Kebun jagung. Kebun jagung. Kayaknya kena benas jagung no. Tiba-tiba dari apa? Rerumbunan kebun jagung itu muncul wanita cantik, masya Allah. Langsung ya, cengengesan itu ya, masya Allah. Nah ini saya ketemu cewek di tengah kebun, lalu fadamantuha, aku peluk dia. Nah ini sensitif ini. Biasa tempat-tempat yang rindang, bagus pemandangan, ada bidadari di sana, ya Allah. Saya ketemu wanita cantik di pusuk misalnya. Ya, pusukun. Tahu namanya pusuk? Fala rapasa wala pusuk. Pusuk itu kalau bahasa Arab ini. Orang tidak sadar kalau bahasa Arab itu pusuk itu tempat yang indah. Tetapi pusuk itu bahasa Arab tempat yang pasek gitu ya. Tempat kriminal itu. Ya Allah. Pusuk adalah tempat wisata yang indah, tetapi tercoreng pusuk itu keindahannya dengan tindakan-tindakan kriminal. Iya kan? Selfie sama ceweknya di sana, disaksikan sama hutan-hutan lebat, bahkan monyet-monyet itu juga tepuk tangan dia lihat. Ya Allah. Nah ini. Nah, itu kan di kebun itu, hutan itu. Ya, hutan kebun juga ya namanya. Jadi ya Rasulullah, saya temukan cewek di kebun, lalu saya peluk, cium dia. Nah ini. Hati-hati makanya daerah-daerah yang begitu itu. Biasanya seperti ini. Ya. Biasa seperti itu di tempat-tempat yang indah, menarik, apalagi ya di sampingnya hawa-hawa semua, bidadari-bidadari. Ini sudah lekat sekali tempat-tempat wisata itu dengan kriminal. Gimana pun juga kita mengatakan wisata religius, katanya, mengatasnamakan wisata religius. Kalau tidak kita terjunkan aparat yang memang peduli untuk menjaga merawatnya, tetap aja modus-modus seperti itu masih juga harus ternodai dengan tindakan manusia. Ya, ya, harus dipantau, harus diawasi. Kita kalau di Jeddah itu wisata favoritnya daerah Jeddah itu. Ada namanya Masjid Terapung, Laut Merah. Di pinggir pantai itu adalah apa? Tempat yang indah sudah. Dilengkapi hotel, dilengkapi restoran, makanan enak, pemandangan indah, luar biasa. Tapi dilepas petugas intelijennya juga di sana, sehingga orang walaupun di tempat indah itu ya paling tidak bisa diminimalisir, ya, ditekan kriminal itu, ya. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, walaupun kita mengatasnamakan tempat bagus, indah dan bersih kata kita, ya tetap aja karena tindakan manusia ini. Ya, nah, ini saja di kebun saja terjadi ini. Ya, kebun saja terjadi ini. Apa jawabannya? Apa katanya mengakui ya? Ya,
Faqala ya Rasulullah inni laqitu imra'atan fil bustan fadamantuha ilayya. Saya peluk dia wa qabiltuha, wa qabbaltuha, dan saya cium dia, wa basyartuha, bahkan saya ada gesekan-gesekan yang hangat itu. Ya Allah, ini coba diceritakan, ya. Itu saya terjadi mubasyarah, ya. Hanya saja katanya wa fa'altu biha kulla syai'in, semua aku lakukan. Pokoknya bebas sudah. Itu. Ya, bebas. Ghaira annani lam ujamiha, hanya tidak masuk gawang saja katanya. Yang lainnya aja selesai sudah itu. Hanya masuk gawang saja tidak. Ya paling halaman-halamannya doang katanya. Ya Allah. Itu. Masya Allah. Kalau halamannya udah diinjak habis sudah. Kalau gawangnya tidak masuk gawang itu saja. Ya Allah. Orang berani jujur melaporkan dirinya, kesalahannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, coba. Itu namanya orang ya berjiwa besar dia. Kesalahan, kalau salah sudahlah salah itu. Tidak banyak retorika kita. Kalau sudah salah sudah. Ya Allah. Yang salah kan paling pintar bikin alasan hanu katanya kan. Nah ini karena ini karena itu hanu pokoknya sudah. Nah ini coba kalau diusut nih, kalau ada yang tulap yang tidak masuk, kenapa tidak masuk? Hanu. Yang tidak alasan dibuat-buat alasan, itu susah. Ini aja berani fakta, ini saya lakukan. Ya Allah. Ghairu annani lam ujamiha, fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu Rasul terdiam. Masya Allah. Tidak langsung mengatakan ini bejat, ini enggak. Diam Rasulullah, ya. Masya Allah. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan. Langsung pada saat Rasulullah diam, panazalat hadhil ayah. Nah ini, Masya Allah. Kalau orang bijak tidak spontan langsung mengatakan, ya, pikir dulu. Walaupun dosa pada faktanya luar biasa dosa, tapi bagaimana mensikapi itu supaya orang yang melakukan itu tidak merasa dirugikan juga, ya, masih ada peluangnya itu. Ini Nabi juga diam sejenak, ya. Lalu turun ayat mengatakan aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Ya udahlah, kalau Anda sudah lakukan itu, ya, lakukanlah sholat di start malam dan start siang, ya, start malam, start siang. Nah itu zulafam maknanya tarafin nahar, ya, start siang itu kan subuh, zuhur, asar. Nah itu wa zulafa minal lail, start malam yaitu maghrib, isya. Nah itulah, ya. Jadi wa zulafa minal lail yani salli lillahi ta'ala fi tarafin nahar. Silakan Anda salat di start siang, yaitu salatul fajri, yaitu sembahyang subuh, zuhur, asar. Wa zulafa minal lail yakni salat al-maghrib wa salat al-isya'il akhirah. Nah, ini sebuah solusi diberikan bagi orang yang berbuat dosa. Benar bahwa salat itu adalah tathiran lidzunub. Ya? Itu. Dosamu sudah berpeluk cium, sudah boncengan sama cewek cowok itu. Ya, sudah. Kalau sudah terlalu seperti itu, silakan kembali segera sholat, ya, itu adalah tathiran lidzunub. Tapi jangan Anda jadikan ini modus, peluk-peluk aja lah nanti kita sholat. Enaknya ini berani menantang ini, ya. Ya, kadang manusia lupa, khilaf, salah. Nah itu akhirnya dilakukan. Jangan nantang. Udahlah,
Yang gini ini nanti kita selesaiin lewat sholat sajalah. Nah, itu namanya mencari kesempatan dalam kesempian atau bikin modus, ya, alasan yang tidak beralasan namanya. Jangan. Nah, jadi yakni salat al-maghrib wa salat al-isya ila akhirih. Nah, yang paling pokok innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, ini. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Masya Allah. Nah, ini. Nah, jadi ini sungguhnya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Mana kebaikan yang bagus? Yakni shalawatul khamsu tukaffirudz dzunubal ladzi bainaha, yakni ma dunal kaba'ir. Nah, ini. Sungguhnya salat 5 waktu itu akan menebus dosa di antara satu salat dengan salat yang lainnya, ya. Misalnya antara salat subuh dengan zuhur, banyak aktivitas kita yang salah, ya. Nanti begitu datang zuhur, cepat ambil air wudu. Dengan Anda wudu, tetesan air wudu yang jatuh itu akan mengikuti dosa-dosa berguguran. Belum lagi nanti solatnya, belum lagi doa-doanya, belum lagi taubatnya terucap nanti. Kan banyak itu, ya. Nah, diharapkan begitu sudah solat suci, ya, suci. Ini sudah berdosa, solat tidak, aku kesalahannya tidak, ya zalim diri sendiri itu. Ya, dia rela dirinya menyiksa dirinya nanti di akhirat. Ya. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah salah, ya udahlah. Itu sudah terlanjur, tidak bisa dicabut kembali. Yang penting kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menebus daripada kesalahan. Yani salawatul khams tukaffiru dzunub alladzi bainaha, yani ma dunal kaba'ir. Dzalika dzikra lidzakirin. Ini sebuah peringatan bagi yang mau ingat. Yang tidak mau ingat ya sudah. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya, peringatan bagi yang mau ingat. Bagi yang tidak mau ingat ya sudah. Bagaimanapun sampai sebek kita meringatin dengan tidak mau dia. Sudah berusaha macam lewat itu lewat ini untuk menyadarkan, tidak mau. Memang sudah summum bukmun umyum fahum la yubsiru la yaqilu la yafqahun. Nah, inilah na'udzubillah min dzalik, ya. Ya Allah. Tapi jangan putus asa, terus ingatkan, ya. Itu. Yakni taubatan lit-taibin. Fada'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi pun mendoanya. Walaupun begitu, didoa. Fada'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'a alaihi. Nah, dan qara'a alaihi. Beliau juga membacakan ayat tersebut, ya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, alahu khassah am linnasi amma. Ya Rasulullah, orang-orang yang begitu itu apakah spesial dia saja kalau yang lain tidak? Nah, ini. Apakah ini hanya orang ini saja diberikan kemuliaan atau dia diberikan, hanya dia saja diberikan garansi kayak gini, ya, yang lainnya tidak? Jawab Rasulullah SAW, faqala Nabi SAW, balin nasi amma. Berarti untuk kita semua. Jadi bagaimanapun kita salah, hilaf, tetapi kehilapan dan kesalahan itu disertai dengan kebaikan, masuk juga dalam innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Masya Allah. Untung tidak spesial orang itu saja, ya. Kalau dia saja kan mungkin penghargaan, tapi ternyata untuk semua kita diberikan penghargaan seperti ini. Kemudian
Warawa Yunus bin Ubaid anil Hasan anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa min 'abdin illa wa alaihi malakan wa sahibul yamin aminun ala sahibis shimal. Jadi Nabi bersabda bahwa laisa min 'abdin, tidak ada bagi seorang hamba illa wa alaihi malakan. Setiap kita ini memiliki 2 malaikat. Nah, ada yang punya berapa malaikat? Kalau sebanyak ini berapa malaikat itu ya? Satu orang saja 2 malaikat itu kali sekian. Ya, Masya Allah. Jadi setiap kita itu disertai oleh 2 malaikat. Ya. Malaikat yang pertama sahibul yamin, malaikat yang sebelah kanan. Ini malaikat sebelah kanan ini adalah sebagai satpam atau sebagai bodyguard ala sahibis shimal. Ya, jadi sahibus shimal ini tidak bisa macam-macam dulu, karena ada bodyguardnya sebelah kanan ini. Ya, malaikat sebelah kanan. Jadi dia berhak memberikan instruksi, dia berhak meremote control daripada sahibus shimal ini. Ya, hebat ini ya. Ya. Sahibul yamin aminun ala sahibis shimal. Jadi malaikat yang sebelah kanan ini akan mengendalikan malaikat sebelah kiri. Bagaimana bentuk pengendaliannya? Fa idza amilal abdu sayyi'ata. Apabila seorang hamba melaksanakan kejelekan. Nah, kan sebenarnya kalau kejelekan langsung yang bereaksi itu adalah sebelah kiri kan? Oh, ini catat langsung. Ya, kalau orang baik langsung yang bereaksi malaikat sebelah kanan. Ya, ini. Apa kata sahibus shimal ketika seorang hamba melaksanakan kejelekan? Aktubha, masih minta instruksi dari sebelah kanan. Malaikat sebelah kanan, saya tulis ini ya, karena dia sudah melaksanakan salah ini. Saya punya otoritas ya. Oh belum, jangan. Hebat ini, hormat banget ini malaikat sebelah kiri ini. Minta instruksi dulu dari malaikat sebelah kanan. Aktubuha, apakah saya tulis dia? Qala lahu da'hu, sebelah kanan, jangan. Hebat. Masih malaikat sebelah kiri ini masih bisa dipantau ini oleh malaikat sebelah kanan. Dahu, ya, biarkan dulu, jangan ditulis. Ya'malu khamsa sayyi'at, biarkan dia sampai 5 kali dulu berbuat kejelekan. Catat ini baru catatan kejelekan pertama, belum kedua ketiga. Kalau sudah lebih dari 5 baru Anda tulis. Wah, hebat. Kalau malaikat sebelah kanan dia begitu kebaikan monopoli, langsung tulis saja, tidak ada yang mengendalikannya ya. Hebat. Dia punya ruang lebih itu ya. Dia punya kekuasaan lebih. Masya Allah. Ini hebat malaikat sebelah kanan. Masya Allah. Nah ini lebih hebat kekuasaannya, lebih tinggi kekuasaannya sebelah kanan. Biarkan dia sampai dia melaksanakan 5 kejelekan. Fa idza amila khamsan qala aktubuha. Ayo. Masih dia. Kalau dia sudah melaksanakan kesalahan 5, apa saya masih tulis juga? Masih minta izin dia ini. Nah ini. Qala da'hu, biarkan dulu. Nah, hatta ya'mal hasanatan. Sampai dia melaksanakan kebaikan. Jadi 5 sudah sepantasnya untuk ditulis oleh malaikat sahibul shimal. Tapi masih minta izin. Nah ini sudah 5 ini. Saya catat ya. Jangan dulu. Masih dikendalikan oleh malaikat sebelah kanan. Jangan dulu, walaupun sudah 5. Biarkan. Apakah setelah 5 ini dia melaksanakan satu kebaikan? Nah, coba. Hatta ya'mal hasanatan. Fa idza amila hasanatan qala sahibul yamin. Nah itu. Masya Allah. Fa idza amila hasanatan qala sahibul yamin. Jadi setelah 5 kali berbuat salah langsung diiringi oleh kebaikan, Rasul
bersabda. Apa? Bukan. Lanjutan hadisnya mengatakan qad akhbarana annal hasanat bi asyri amthaliha. Sesungguhnya kebaikan itu ganjarannya 10. Iya kan? Satu kebaikan dibayar 10. Nah, hatta namhu khamsan bi khamsin, sehingga saya hapus salahnya 5 dengan 5 ditebus dengan 5. Satu kebaikan masih ada sisanya 5 kan? Kita bayar yang 5 salah itu dengan kebagusannya yang 10, ambil aja 5, masih tersisa 5. Allah inna. Hebat ini. Hebat ini. Hatta namhu khamsan bi khamsin. Apa sisanya? Wa nasbutu lahu khamsan minal hasanah. Kan masih tersisa 5 kebaikannya. Masya Allah. Qala, di saat itu fayasihu syaitan. Teriak setan habis-habisan. Sudah berbagai macam cara saya jungkir balikkan orang ini dan nurut ini setan ini kepada saya. Nurut dia senurut-nurutnya. Ya, nurut dia. Tetapi setelah dihadapkan kebaikan, ya, semua yang sudah 5 kali terjun ke jurang kejelekan, gara-gara dia satu saja kebaikan dilakukan, habis sirna perjuangan, habis saya, kata setan itu. Teriak dia. Mengatakanlah rugi katanya. Nah inilah yasihu syaitan wa yaqulu mata udrika ibn Adam. Kalau begitu kapan saya melumpuhkan anak manusia ini? Dengan melaksanakan satu kebaikan saja terhapuslah segala jerih payah saya. Lelahku ngadang ia lekan julu, lekan mudi, atas bawah, tapi ujung-ujungnya sadar juga dan mau berbuat baik. Pupuslah harapan saya, kata setan. Nah ini, biar setan itu kecewa terus ya. Nah, Anda kalau melaksanakan kejelekan masih ya ada harapan. 2, 3, 4, 5 kejelekan dalam satu hari itu kita lakukan, tapi iringi setelah itu dengan kebaikan. Insya Allah 5 itu tertutup sudah. Tapi jangan lagi jadi modus. Jangan jadi modus. Nah, ini. Kalaupun terlanjur, hitung-hitung gitu ya. Cepat harus kembali ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham kira-kira nih? Nah. Kemudian qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu qala haddatsana abi rahimahullah ta'ala alayhi qala haddatsana Abu al-Husain al-Farra an Abi Bakr bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kharajtu dhata laylatin ba'dama sallaitu al-isya al-akhirah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi Abu Hurairah bercerita tentang bahwa dirinya pada suatu malam keluar setelah salat isya al-akhirah, yaitu isya sudah, ya, salat isya. Ya, keluar faidan anna bimratin muntaqabah qa'imatan ala tariq. Tiba-tiba di depan sudah menghadang seorang wanita bercadar ya. Wanita yang bercadarlah menutup diri ya, ala tariq. Faqalat ya Abu Hurairah, dan perempuan ini berkata memanggil Abu Hurairah, inni qadirtum dzamban azima. Abu Hurairah, jadi ada perempuan kalau merasa berdosa kan tidak berani membuka wajahnya itu. Nyaruang lah itu. Nyaruang. Dan pada saat itu dia mengatakan inni qadir takabtu dzamban azima. Ya Abu Hurairah, saya sudah melaksanakan dosa besar. Kira-kira fahalli min taubah, apakah ada peluang saya untuk bisa taubat? Ya, Abu Hurairah belum merespon. Nah, dosamu apa dulu? Apa dosa besarmu itu? Coba diutarakan.
Wa ma dzambuki? Qalat inni zanaitu. Ya Allah. Dulu itu orang berani, walaupun sepahit apa, berani dikatakan. Kalau sekarang dia sudah pahit, tidak mau dikatakan, ya. Dulu sepahit apa dan resikonya se ekstrim apa, siap sudah. Ya, luar biasa orang dulu itu. Langsung mengatakan inni zanaitu. Dan bukan saja mengatakan saya berzina, nauzubillah, ya. Wa qataltu waladi minaz zina, dan hasil perzinahan itu saya bunuh langsung. Ya Allah, sekarang ini banyak anak-anak ditaruh di jalan, dibuang, diselokkan, dikarungkan, ditaruh, dibuang di pembuangan sampah itu. Itu dari hasil perselingkuhan, hasil zina. Ya Allah, untuk menghilangkan jejak, tidak mau dia punya anak haram. Tapi kalau melakukan anak haram, ya demen dia. Mau lari dari tanggung jawab itu. Ya Allah. Lihat di TV, lihat di mana-mana, ya Allah, berapa anak yang harus menjadi korban daripada tindakan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Tiap hari ada saja itu yang, ya Allah, itu yang diekspos saja segitu, yang tidak diekspos lebih banyak lagi, ya kan? Ya Allah, kalau sudah begini, dah ambang kehancuran dunia sudah ini. Ya, zina di mana-mana, ya, ya Allah. Dan orang melakukan itu, setelah selesai itu dia hendak malu-malu nampak di depan publik juga. Sebenarnya kalau dia sudah berbuat gitu, udah dia semal dengan ketempuh, kan? Tapi tidak, semakin berlagu dia. Nah, inilah manusia sudah kehilangan rasa malu. Rasa malu. Karena itu disebutkan di dalam kitab juga bahwa malu dari seorang laki-laki bagus, tapi kalau malu dari seorang wanita jauh lebih bagus. Ternyata wanita harus dituntut lebih malu. Ya, wanita harus dituntut jauh lebih malu daripada laki-laki. Laki-laki malu, iya, tapi tidak spesial wanita yang lebih malu. Kalau sudah wanita sudah krisis malu, tidak punya malu, ini laki-laki ini tidak berdaya dah. Ya, laki-laki sudah kurang kuat pertahanannya. Coba aja, laki-laki ini, begitu ada cewek berani menantang laki-laki, ya sesabar-sabarnya, seteduh-teduhnya laki-laki ini bereaksi juga dia. Ya, asal ada wanita yang sudah kehilangan malu, tidak malu-malu menawarkan diri, ya ini susah. Karena itulah laki-laki malu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau wanita-wanita lebih malu lagi. Ya, paham kira-kira? Nah, ini, ya Allah. Dan yang paling penting juga, orang tua mau bagus, orang tua mau bagus, ya bagus. Orang tua mau sadar, bagus. Tapi kalau ada anak-anak muda yang mau baik, jauh lebih bagus dari orang tua yang mau baik. Kalau orang tua mau baik, memang wayanya sudah waktunya, sudah bawaan kubur, sudah rapat kubur. Jadi kalau dia baik, seharusnya dan sewajarnya mau baik, ya kan? Tetapi kalau anak muda yang mau baik, alangkah istimewanya. Ya, karena anak muda ini kan sedang energik, langkahnya tidak ada yang menghalangi, maunya tidak ada yang ngontrol, pokoknya apa maunya, ya. Nah, kalau ada muda-muda yang bisa mengontrol diri menjadi orang baik, ya Allah, mudanya saja sudah begitu baik, bisa dibayangkan bagaimana tuanya nanti, ya kan?
Bisa dibayangkan itu bagaimana baiknya anak muda ini ketika dia tua. Pada saat mudanya mampu melampaui batasan-batasan yang orang tidak benar tidak bisa lakukan. Ya, kalau anak muda selalu dekat dengan masjid, dekat dengan pengajian, yang paling banyak ngisi pengajian itu anak muda, itu sudah spesial banget itu. Mana pengajian-pengajian yang di dalamnya anak-anak muda, itu paling hebat itu. Tapi kan kebanyakan pengajian itu diisi oleh orang-orang yang bongkok-bongkok sudah ya, yang sudah pendengarannya kurang tapi rajin dia. Itu bagus. Tetapi kalau setiap pengajian, setiap tempat-tempat yang bagus diisi oleh anak muda, ini adalah majelis yang langka itu. Ya? Paham kira-kira? Nah ini, Masya Allah. Nah, perempuan mengatakan inni zanaitu wa qataltu waladi. Nah itu. Jadi wa qataltu waladi minaz zina. Faqultu laha halakti wa ahlakti. Ya, hancur dan menghancurkan. Anda hancur dan menghancurkan. Sudah berzina salah, lagi-lagi membunuh. Bukankah ini luar biasa ini? Ya. Wallahi malaki min taubah. Demi Allah, tidak ada jalan taubatmu. Ini dia sudah oper banget nih salahmu kan. Nah, itu fatwa daripada Abu Hurairah. Faqala fasahiqat sahqatan wa kharrat maghsyiah. Teriak habisnya perempuan ini begitu kata taubat tidak ada jalan, dia teriak dan pingsan. Pingsan. Tapi wa maudaitu wa qultu fi nafsi, setelah lihat perempuan ini pingsan, saya mikir, kata Abu Hurairah, ya Allah, pingsan anak orang ini gara-gara fatwa saya ini. Pingsan dia anak orang ini. Dan tercetus dalam hati saya mengatakan ubti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain azhurina. Saya memberi fatwa padahal Rasul ada di tengah-tengah kita. Saya kasuan saya ini berfatwa. Ya, ini tidak beres saya berfatwa ini. Saya harus segera laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Falamma asbahtu qadadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi langsung saya pergi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, inna imratan istabtatni al-barihah. Jadi ya Rasulullah, ada seorang perempuan minta fatwa kepada saya kemarin fi kada wa kada, tentang ini dan ini, ya. Dia mengatakan dia berzina dan sudah membunuh anaknya dari hasil zina. Wa inni ubtituha, ya. Dan saya berfatwa begini, tidak ada jalan pintu taubatmu kada wa kada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, sak gitu fatwamu hai Abu Hurairah, kata Rasulullah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Susah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi. Kok hebatnya fatwamu kayak gitu ya? Inna lillahi, kata. Ya Allah. Nah ini Rasul merespon fatwa Abu Hurairah sebagai ucapan inna lillahi wa inna ilaihi. Anta wallahi ya Abu Hurairah halakta wa ahlakta. Engkau Abu Hurairah mencelakakan orang ini. Sampai orang sadar jadi pingsan ini. Ya. Jadi halakta wa ahlakta. Aina kunta ya, di mana kau Abu Hurairah? Di mana? Ya. Bagaimana ilmumu hai Abu Hurairah? Di mana ilmumu? Kok ilmumu salah kau berfatwa? Itu. Aina anta ya Abu Hurairah? Bagaimana ilmumu tentang an hadhil ayah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun ila qawlihi ta'ala fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini hai Abu Hurairah? Kenapa Anda langsung memponis, langsung langsung
memutuskan begitu. Bagaimana pendapatmu kira-kira ayat ini? Masya Allah. Ayat ini mengatakan walladzina la yad'una ma'allah, orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah. Ini kan orangnya masih beriman, ini kan orangnya beriman. Jadi orang-orang yang beriman ini masuk dalam kategori alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ini masih ada peluangnya ini. Walaupun yang kedua dilanggar, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bihaq. Ini kan dia melanggar ini kan. Itu membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Juga wala yaznun, tapi dia berzina, tapi ada lowongan masih kan, la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Sampai apa? Ila qauli ta'ala fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka akan diganti kejahatannya menjadi bagus. Jadi masih ada peluangnya untuk taubat. Kenapa Anda tutup taubat untuk perempuan seperti ini? Ya, lah sungguh berani kau Abu Hurairah misalnya. Ya, salah engkau masih mensikapi ayat ini, ya. Masya Allah. Nah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Dan Allah masih Maha Pengampun dan Maha Sayang. Nah itu. Qala, langsung begitu dengar fatwa Rasulullah, Abu Hurairah langsung bergegas keluar. Untuk apa? Fakharajtu min inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'idu wa fi sikkatil Madinah. Itu. Dan saya siap-siap dan saya pergi ke semua celah-celah Madinah itu saya telusuri. Ya. Jadi jejelok Madinah itu saya caan untuk mencari wanita yang kemarin dikasih fatwa itu, ya. Ya Allah. Nah, jadi wa qulu may yadulluni imratan istapatni al-bariyah. Dia mengatakan, ayo siapa di gubuk ini atau siapa yang di tempat ini yang bisa mengantarkan kepada saya, kepada perempuan yang minta fatwa kepada saya kemarin itu. Ayo siapa? Angkat kaki, angkat tangannya, ya. Mana siapa yang bisa menunjukkan saya kepada mana orang yang minta fatwa kepada saya kemarin itu, ya. Tentang kada wa kada. Oh. Tiba-tiba ada yang merespon, wasibyan yaqulun jannah. Abu Hurairah itu orangnya itu lagi sedang gila-gilanya itu. Saling ngamuk ngasa dia itu. Ya, orang itu gila katanya. Ya, orang itu sampai jadi Abu Bakar mendengar anak ini mengatakan sampai gila lah, kaget juga dia, sampai gila dia. Karena perempuan ini gila lantaran apa? Pintu tobat sudah tidak ada bagi dirinya, kata Abu Hurairah. Sampai gila dia, coba. Ya Allah. Makanya Anda kalau berfatwa jangan keras-keras amat menyimpulkan orang sampai gila itu. Ya. Jadi fatwanya kalau memang masih ada peluang, kenapa harus sampai sekejam itu, ya kan? Ya, tapi kalau sudah tidak ada, ya harus tegas juga, ya. Nah, ini terlalu tegas akhirnya imbasnya parah ini, ya. Apa katanya? Wasimyan yaqul jannah. Oh, dia lagi gila itu orang katanya. Ya Abu Hurairah. Ya. Yaqulu jannah Abu Hurairah itu. Oh ya. Jannah ya Abu Hurairah kata sebenarnya, ya. Jangan Abu Hurairahnya gila itu. Ya. Jannah ya Abu Hurairah itu. Nah, itu. Hatta idza kana al-lailu lakituha, sehingga apabila datang malam lakituha, saya menjumpai perempuan tersebut fi dzalikal mautin, di tempat tersebut. Fa'alam tuha,
Lalu aku informasikan kepada dia. Apa informasi yang saya sampaikan? Biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, enggak. Saya sampaikan kepada Anda fatwa Rasul ya, bukan fatwa saya kemarin. Nah, ada fatwa Rasul, saya sudah tanya ke Rasul, ternyata innalaha taubah. Oh, Anda punya jalan untuk taubat. Ya, begitu disampaikan ada peluang untuk taubat, syahqatan minas surur. Dia teriak sekeras-kerasnya sebagai ekspresi daripada apa? Bahagianya. Kalau boleh orang bahagia tuh hore hore hore. Hore hore katanya. Kalau orang bahagia. Bagaimanalah ekspresinya orang di saat mendapatkan kebahagiaan. Dia teriak sekuat kencang-kencangnya, tanda kepuasan tersendiri ya. Nah, akhirnya waqalat inna li hadiqah wa hiya sadaqatun lil masakin kafaratan lidzambi. Oh ya, mumpung hari ini saya sedang bahagia mendengar bahwa saya ada peluang taubat. Tuh ya, sehektar tanah saya sedekahkan untuk menebus salah saya. Ya, kalau semua banyak yang berdosa dan dosanya ditebus dengan taubat dan menyumbangkan sehektar, ya berapa banyak aset kita ya. Ayo, yang merasa berdosa langsung aja sumbang tanah-tanahnya. Ini ada contoh ini. Ya, ada contoh. Ya, ada contoh. Jadi kalau ada orang-orang yang selama ini berbuat dosa, asetnya diberikan kepada kita, kan cepat itu taubatnya bisa diterima, betul nggak? La ilaha illallah. Ayo kasih kita aset semua yang dipegangnya, diambil alih oleh kita, kan dimaaf dia kok, ya bisa dimaaf. Nah ini. Jadi ini perempuan betul-betul taubat, mau baik dia. Dan bukan kata-kata saja, tetapi dengan sikap dia lakukan. Bagaimana? Tanahnya diserahkan mentah-mentah, langsung diberikan kepada Abu Hurairah untuk menebus kesalahannya. Masya Allah. Ya, ayo kalau mau menebus salah, ayo berikan asetnya. Kita insya Allah lah ya. Insya Allah bisa diterima itu. Langsung legowo ya. Masya Allah. Paham kira-kira ini? Nah, inilah pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan saja di bulan yang istimewa ini kita lebih gencar lagi istighfar kita, taubat kita, sehingga di bulan Rajab ini kita betul-betul bisa mengisinya dengan hal-hal yang positif, yang maksimal. Persiapan kita untuk menghadapi Sya'ban sudah kematangan persiapan kita sehingga menghadapi Ramadan itu mudah dan gampang. Tapi sekarang kalau kita tidak siap-siap mempersiapkan diri, tidak siap menerima Ramadan, ya Ramadan tidak jauh bedanya dengan Ramadan bulan-bulan yang lain. Kita sikapi sama. Tetapi kalau kita mulai start hari ini mau berubah, mau baik, mau tabat, kesiapan kita untuk menghadapi Ramadan insyaallah lebih siap, sehingga pada saatnya nanti Ramadan datang, ya insyaallah kita bisa mengisi Ramadan dengan maksimal. Ya, Rajab adalah tempat kita mulai bercocok tanam, ya. Kemudian Sya'bannya nanti kita kasih pupuk subur, panennya nanti di Ramadan, ya, panennya di Ramadan. Panen pahala Ramadan itu. Jadi udah mulai kita bergegas mengemas diri sekarang ini bulan Rajab ini, ya. Kita kemas, kita isi dengan yang bagus-bagus lah, ya. Semakin indah rupanya bila pada Sya'ban nanti kita kasih pupuk lagi, semakin bagus tanaman kita. Nanti pada Ramadan panennya panen raya, ya, panen raya. Siap kira-kira? Siap semua ya? Ya, seperti saya katakan, jangan jadikan bulan-bulan istimewa ini dengan tindakan yang kurang pantas dan kurang layak, ya. Hormati yang namanya bulan Rajab, karena ini adalah syahrullah
bulannya Allah, ya. Sebenarnya kalau bulan Allah, ya tentunya kita akan isi dengan hal-hal yang ya meridai Allah tuh ridha. Demikian kurang lebih yang bisa saya pahami. Ya kalau ada yang kurang-kurang paham, tolong supaya dimaklumi saja. Itu karena keterbatasan daripada saya sendiri. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa innahu adam. Ayo kita apa itu?